Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab, artinya cinta kasih. Yang cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain, bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Jadi kalau mendoakan orang lain pakai mudah-mudahan, mudah-mudahan berarti kan sulit. Ini karena nggak kreatif. Begitu orang-orang terdahulu bilangnya begitu, mendoakan orang lain, kita ngikut saja semuanya. Bahkan yang lucu, di lingkungan akademik pun kata-kata yang tidak berguna ini masih dipakai. Makanya Gus Dur itu ya, Gus Dur ketika ditanya di gedung DPR itu, di gedung DPR ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap orang yang doa selalu diawali dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawab Gus Dur saat itu? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, ya harus dipanjatkan. Ini adalah humor tingkat tinggi. Tapi kalau kalian cuma tertawa dengan kalimat ini, tidak ada follow up-nya, ya percuma. Karena humor selevel orang-orang berkesadaran, itu ada pesan spiritual. Apa maksudnya Gus Dur? Di Quran itu tidak ada mari kita panjatkan puji dan syukur, nggak ada. Yang ada adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Gak pakai panjat pinjit segala. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah. Dan itu tidak cukup diucapkan, implementasikan dalam hidupmu. Jangan pengen dihormati ketika memberi, jangan pengen disanjung ketika berbuat baik, karena setiap kebaikanmu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk dirimu sendiri. Jangan sombong ketika Anda memberi, karena tidak ada pemberian. Bahkan Anda harus sadar dan bersyukur masih ada orang yang mau diberi. Dan kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada pemberian. Hargai orang yang mau diberi itu. Kita mentang-mentang memberi, selalu ingin berada pada posisi seakan-akan kita lebih terhormat daripada yang diberi. Padahal sama-sama terhormatnya, sama-sama berkahnya, sama-sama bahagianya. Makanya kalau doa, coba belajar doa yang holistik. Semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama bahagia. Jangan doa itu pakai sepotong-sepotong. Semoga yang diberi bahagia. Sepotong-sepotong. Kalau doa itu jangan cuma buat kelompok Anda aja. Coba belajar doa untuk seluruhnya. Kayak leluhur kita kalau doa Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Kan doa keren kalau gitu. Mohon maaf ya, saya keliling dunia, tidak ada doa menurut saya semulia di Beijing. Jadi kalau di Beijing itu ya, di Tiananmen, itu kalau kita mau masuk ke museumnya Mao Zedong, itu ada tulisan besar itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Keren. Jadi jangan salahkan Cina kalau kemudian Cina menguasai dunia. Bukan sekedar ekonomi, teknologi juga dikuasai mereka. Karena doanya sudah bagus dari awalnya.
Kayak kalian bikin rumah tangga jatuh cinta. Ya dari awal juga sudah salah kan kata-kata yang digunakan. Jatuh ya jatuh terus. Ganti nanti. Saya naksir sama dia. Kamu jatuh cinta? Bukan. Saya lagi bangun cinta. Gitu kan keren. Betul nggak? Karena titik awalnya udah bener gitu. Di sini udah mulai bener. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap sepele. Karena pikiranmu, kata-katamu yang diulang-ulang, itulah doamu. Karena doa itu kalau sudah masuk di dimensi rasa, itu sudah dekat dengan realita. Ini sains, ini bukan soal keyakinan. Ini sains. Ini riset tentang neuroscience seperti itu. Dan rasa itu adalah gerbang terakhir menuju realita. Kalau sudah di dimensi rasa, hati-hati itu. Ya, sedikit lagi bergeser ke realita. Ini bisa paham nggak maksud saya? Oke, baik kalau gitu. Kenapa kita disuruh berumah tangga? Itu pertanyaan kan? Karena rumah tangga ini adalah latihan awal. Belajar memahami dan menghargai perbedaan. Di situ kita pertama kali kita belajar. Ini ada rumusnya, harus tahu. Kasih tahu anak-anak kita. Masa pacaran yang namanya asmarandana itu masa menghayal. Dan masing-masing pribadi sedang melihat kepalsuan masing-masing. Yang perempuan sedang melihat kepalsuan laki-lakinya, yang laki-laki sedang melihat kepalsuan wanitanya. Di masa asmarandana yang sedang dilihat oleh masing-masing adalah kepalsuan. Makanya indah. Palsu dua-duanya. Begitu selesai asmarandana, masuk fase yang sebenarnya namanya gambuh. Di situ saling melihat aslinya. Makanya begitu sudah nikah, baru ada keluhan. Saya baru tahu, ternyata pasangan saya sifatnya beda banget dengan saya. Ayo, akui secara jujur. Kalian dengan pasangan beda banget. Bukan beda. Pakai banget. Kalau orang Sidoarjo bukan banget lagi, banget. Iya. Tadi pagi ada yang WA sama saya lagi tuh. Biasa dari arah timur. Ayah, tadi malam saya meniti ke dalam diri, turang banget. Makanya saya jawab, semoga kamu duamai banget. Dan tuentram banget. Ketawa dia. Ya karena dia ngomongnya begitu kan. Turang banget ayah. Saya doakan semoga kamu duamai banget. Dan tuentram banget. Ketawa dia. Bisa aja katanya ya. Ya kamu kan begitu ngomongnya. Jadi pasangan itu kan namanya juga pasangan. Pasangan itu beda. Makanya siapa yang berhasil memahami dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, ini akan menjadi modal besar ketika dia keluar dari rumah. Makanya orang-orang yang gagal di level kecil di rumah, ketika keluar dari rumah pasti intoleransi. Ini saya kasih tahu ya. Dan banyak itu. Gampang sekali ya meninggalkan pasangan cuman karena
saya tidak cocok lagi. Dan dia kira ketika dia meninggalkan pasangan kemudian nikah lagi dengan yang baru akan mendapatkan yang cocok gitu. Kan pasangan lagi, berarti akan dapat yang tidak cocok lagi. Terus mau sampai kapan? Karena ketika kamu gak lulus matematika, tidak mungkin kan remedialnya bahasa Inggris, ya tetap matematika dong. Betul nggak? Iya. Makanya orang-orang yang masih menolak, ya, menolak kontradiksi dalam hidup, dia akan mendapatkan kontradiksi yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Jangan lari, jangan lari. Makanya sudah, apapun yang terjadi, terima saja. Lulus. Nah, setelah lulus satu level, maka kamu akan dapat yang lain lagi, yang jauh lebih keren lagi. Itulah hidup. Kan hidup itu belajar. Dan ciri orang belajar itu berubah. Karena belajar itu indikator utama adalah perubahan. Jadi kalian belajar dengan saya, ya harus berubah. Belajar dengan saya ngitung tahun aja. Udah belajar sama ya guru 3 tahun. Apa yang mau dibanggakan kalau kamu nggak berubah? Yang bisa dibanggakan adalah perubahan. Setuju apa tidak? Ini omelin pagi-pagi. Gak tahu, pokoknya hari ini pagi ini saya pengen ngomel aja. Ini ada energi apa di ruangan ini nggak tahu. Pokoknya pengen ngomel. Pokoknya izinkan saya ngomel hari ini. Semoga omelan saya bukan nafsu saya. Jadi harmoni dan toleransi itulah pondasi yang bagus, yang kokoh dalam rangka membangun bangsa. Ini Indonesia ini udah cantik banget nih. Makanya kita tugasnya di Indonesia sebagai bangsa Indonesia adalah memayu hayuning bawono. Sebagai orang Indonesia, tolong dong Anda berkontribusi mempercantik Indonesia yang sudah cantik ini. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab, artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain, bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda, terancam dengan keyakinan Anda, terancam dengan kebodohan Anda, terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Ayo, ini kita punya Indonesia yang keren ini, luar biasa. Para sahabat, sedikit gaul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti ini, bahkan di tempat-tempat seperti ini, tidak banyak dimiliki di negara lain. Di Saudi Arabia sendiri gak ada kajian-kajian kayak gini. Kita boleh membuka Quran sedalam-dalamnya dimanapun. Itulah jaminan berpendapat di negara kita tuh sangat luar biasa. Apalagi jadi faktor internal, kita sebagai manusia punya kecerdasan, punya. Faktor eksternal, kita tinggal di negara yang damai dan aman, kita punya. Dua faktor itu kita punya. Jadi kalau kita tidak naik kesadaran spiritualnya, yang salah ya Anda. Gak usah menyalahkan orang lain. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, jelas yang salah ibu bapak Anda.
Tapi kalau Anda hidup miskin, salah Anda. Apalagi mati miskin, ya salah Anda, bukan salah siapa-siapa. Ngapain aja Anda di sini? Paham maksud saya? Nah ini ngomel lagi. Nah, sarana yang sangat keren yang dihadiahkan semesta kepada kita adalah membangun harmoni dan toleransi. Itu adalah lewat pernikahan. Saya heran ada orang udah nikah puluhan tahun. Ketika saya tanya, kamu udah kenal gak siapa itu istrimu? Kenal dong. Coba saya tanya, ukuran otak istrimu berapa? Gak tahu. Belum kenal. Saya tanya lagi yang perempuannya, udah berapa tahun menikah? Udah 35 tahun. Tiap tahun terus aja ada upacara ulang tahun pernikahan. Begitu saya tanya, kenal gak sama suamimu? Kenal dong. Kenal apanya? Pelitnya. Bukan itu. Ya. Cara berpikirnya kenal gak? Karena dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, sepanjang dua orang yang berpasangan ini tidak saling kenal mekanisme berpikir masing-masing, percecokan tidak akan pernah bisa dihindari. Kan sering saya bergurau, perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi. Perempuan kalau punya masalah hanya perlu didengar. Dan yang luar biasa, perempuan itu ajaib. Didengar saja sudah solusi. Ajaib kan? Tetapi apa yang Anda lakukan? Anda menawarkan solusi pada pasangan Anda yang tidak dibutuhkan. Karena pasangan Anda tidak butuh solusi dan nasihat Anda. Yang dibutuhkan cuman didengar. Itu aja kok. Laki-laki itu paling tidak suka dinasihati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasihati satu oleh orang tuanya, itu pun kalau teladan bagi dia. Yang kedua oleh gurunya. Makanya kalau suami-suami kalian macam-macam, kasih tahu saya aja. Gak usah kalian nasihati. Ya berantem. Karena hasil riset neuroscience, ini hasil riset loh, bukan pengennya saya. Karena laki-laki itu gara-gara tidak punya corpus calomus, otak kiri dan otak kanannya, maka laki-laki itu antara logika dan rasa tidak nyambung. Jangan paksa laki-laki harus punya rasa seperti kalian perempuan. Karena memang ditakdirkan oleh Tuhan berbeda untuk dipasangkan. Lah kalau Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama cara berpikirnya, gak lucu dong. Sama aja kalian beli sendal kiri-kiri atau beli sendal kanan-kanan, kan gak lucu. Betul gak? Nah menjadi lucu karena memang diciptakan Tuhan berbeda. Jadi yang menciptakan perbedaan bukan kami kaum laki-laki, bukan kalian kaum perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan karena kita akan dilatih untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Gitu aja kok repot. Ini karena nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Makanya kalau laki-laki bermasalah, kasih tahu saya. Gitu aja. Susah, WA aja. Gampang kok. Jadi nasihati sama kalian. Nah,
Akibat tidak punya corpus callosum, maka laki-laki itu kalau punya masalah tidak mau dibantu apalagi oleh pasangannya, karena dia ingin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena gengsinya tinggi. Nah, gengsi tinggi bukan maunya dia, itu karena memang semesta menciptakannya seperti itu. Jadi tinggal tahu caranya aja kok. Ini ngerti nggak saya bicara? Ya, kalau ngerti saya teruskan. Pokoknya judulnya hari ini ngomel. Nah, yang gagal di rumah tangga akan gagal dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau gagal di rumah tangga, jangan cerita toleransi di luar Anda. Jangan cerita harmoni di luar. Anda itu di rumah aja udah gagal, apalagi di luar. Tapi banyak yang teriak-teriak di luar, apa di dalam sendiri bobrok. Ini masalah. Ini belum apa-apa kajian kita hari ini, ngomelnya baru sedikit. Nah, mengapa ini penting? Ini saya bicara hari ini agak sedikit filosofis ya. Anggap ini kuliah buat S3. Tahu S3? Sudah sangat sepuh. Jadi kalau kuliah untuk S3 itu kecepatannya dikurangi 5 km per jam. Harus diulang-ulang gitu. Beda dengan kuliah S1. Ya, baik ya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah. Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah, kata moderasi ini dari bahasa Inggris. Tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran, moderasi itu. Bahasa Qurannya adalah wasit. Wasatok. Wasit. Wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah, di pertengahan itu namanya moderat. Nah, ini biar agak kuliah dikit lah. Biar keren. Jadi mengapa pentingnya moderasi beragama Indonesia? Sadari Indonesia ini heterogen. Sadari Indonesia ini tidak homogen. Indonesia ini majemuk. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam budaya. Nah, keberagaman ini sebetulnya menjadi satu kekuatan kalau tahu cara mengolahnya. Tapi keberagaman bisa menjadi alat perpecahan kalau tidak tahu cara mengolahnya. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan, tapi perbedaan itu untuk disandingkan. Ada enggak? Kita menghadiri upacara pernikahan. MC sudah mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruangan. Karena upacara pernikahan akan dimulai. MC menyampaikan sebetulnya pasangan ini berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, maka yang berbeda ini akan ditandingkan. Ada nggak gitu? Bubar itu upacara pernikahan. Nah, yang beda ini akan disandingkan. Betul nggak? Didudukkan di kursi pengantin yang indah. Kan begitu. Kan disandingkan, bukan ditandingkan. Betul nggak? Makanya saya belajar semua tradisi agama.
Bahkan kemarin ketika saya diundang oleh Bante Damosudo, Damosubo di Jakarta, saya dihadiahi begitu banyak ya kitab-kitab Buddha. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin saya baca semuanya. Aduh, saya menangis. Saya berterima kasih, itu hadiah besar buat saya. Saya bisa belajar Dhammapada yang lengkap. Saya juga bisa belajar Dhammapada yang edisi singkatnya. Luar biasa. Saya belajar Tripitaka. Saya belajar ya banyaklah kitab-kitab yang diberikan pada saya. Ternyata tidak ada di situ yang namanya perbedaan. Ketika kita berpikir untuk menyandingkan. Tetapi menjadi sangat berbeda ketika dari awal kita sudah ingin mempertandingkan. Kalau mempertandingkan kan mana hebat, mana tidak hebat kan? Mana benar, mana salah kan? Kalau menyandingkan kan kita belajar. Dan begitu disandingkan saya menemukan titik temu. Ternyata esensi semua agama itu sebetulnya adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi ya, saya bicara esensi ya, bukan berbicara tentang upacara. Upacaranya silahkan saja beda-beda, nggak masalah kok. Karena agama itu kok jalan. Kitab suci itu petunjuk jalan. Guru-guru suci itu penuntun jalan. Yang penting Anda punya jalan dan tekun di jalan Anda. Dan yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk jalan Anda. Supaya Anda tidak sesat jalan. Kan gitu saja. Maka disinilah perlu guru yang bisa menuntun jalan. Ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Cukup? Nggak cukup, harus punya kendaraannya. Kalau sudah ketemu jalan, ketemu petunjuk jalan, ketemu penuntun jalan, satu lagi, Anda punya kendaraannya. Kendaraannya harus hebat, kendaraannya harus kuat. Mana kendaraan? Ya tubuh Anda. Siapa kalau begitu supirnya? Pikiran Anda. Siapa penumpangnya? Jiwa Anda. Makanya supir sebelum mengendarai mobil, tanya dulu penumpang mau dianterin kemana. Ini nyupir aja terus, nggak pernah nanya penumpang. Itulah kalian selama ini, nyupir aja terus sibuk dari pagi sampai sore. Tapi nggak pernah tanya penumpang mau dianterin kemana. Kan itu masalah kita, betul nggak? Iya. Kadang-kadang merasa jalan kita paling hebat, lalu nyalahin jalan orang. Ya orang yang sibuk mikirin jalan orang, kan dia nggak jalan-jalan. Orang udah pergi kemana, dia masih di situ-situ saja. Betul nggak? Iya. Kalian mau datang ke rumah saya ya silakan. Mau lewat Lembang boleh ke Sariwangi. Mau lewat Geger Kalong boleh ke Sariwangi. Mau lewat Cimahi, boleh ke Sariwangi juga. Banyak jalan menuju rumah saya. Jadi banyak jalan tuh bukan hanya menuju Roma. Salah. Kalian tuh bikin peribahasa kadang-kadang gak pernah mikir. Banyak jalan menuju Roma. Roma, tahu aja enggak? Kesana aja belum. Banyak jalan menuju rumah gue, gitu aja. Sederhana kok. Nggak usah mikirin Roma, tahu juga enggak. Paham maksud saya? Nah yang akan sampai di rumah kita yang tekun. Yang tekun. Yang nggak mikirin jalan orang lain. Yang tidak merasa paling benar jalannya. Makanya agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya lebih baik. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Paham maksud saya? Oke. Baik ya. Nah,
jadi moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak kaku dan tidak liberal. Tidak kaku tetapi juga tidak liberal. Ini yang disebut dengan jalan tengah. Ini saya kasih tahu. Ayo kita lihat semua pada saya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Oke. Arab punya budaya enggak? Punya. Punya tradisi enggak? Punya. Nabi Muhammad lahir di Arab membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah, waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara, termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Saya mau nanya, dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak, kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot.